Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Kembali Pro 4 RRI Makassar menghadirkan obrolan Teras UMKM. Dan Teras UMKM kali ini kami menghadirkan narasumber dari Ketua IFC Makassar, ada Ibu Lili Gunawan, dan pada siang hari ini kita akan membahas bagaimana fashion planner tumbuh bersama melalui asosiasi. Dan alhamdulillah di siang hari ini di studio sudah hadir bersama kita Ibu Lili Gunawan. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya, gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Iya, senang sekali kami tentunya RRI Pro 4 sangat bangga bisa menghadirkan Ibu Lili di sini. Mudah-mudahan juga bisa memberikan inspirasi nanti untuk pelaku-pelaku UMKM khususnya yang bergelut dalam bidang fashion ya. Amin. Insya Allah. Nah, mungkin sedikit cerita-cerita dulu Bu terkait dengan aktivitasnya Ibu sehari-hari dan usahanya seperti apa. Baik. Perkenalkan, saya Lili Gunawan, biasa akrab dipanggil Mbak Lili atau Bunda Lili gitu. Usaha butik saya sejak tahun 2012 ya. 2012 waktu itu pertama saya bikin namanya Santri Butik. Oh, Santri Butik. Iya, Santri Butik. Kenapa namanya Santri? Karena memang saya ingin fokus untuk membuat busana muslim saja. Jadi di luar itu kayak yang agak seksi-seksi gitu, gaun malam maupun gaun pesta yang terbuka, biasanya saya kasih ke teman gitu, nggak saya bikin sendiri gitu kan. Nah, hari ini saya udah punya Santri Butik itu akhirnya punya brand tersendiri namanya Santri Muslim Wear. Nah, itu khusus untuk menjual untuk busana muslim saja. Kemudian ada Santri Custom juga. Ada studio customnya kami untuk terima jahitan khusus gitu. Jadi kayak baju wedding muslim, baju pesta muslim, semuanya yang muslim-muslim yang tertutup lah, insya Allah kita bikinkan seperti itu. Oke, menarik sekali nih, saya tertarik dengan tadi waktu mengambil brand nama Santri ya. Kalau Santri itu kan identik dengan dunia pondok, kemudian ada passionnya ini kayak dunia yang ala apa ya istilahnya lebih modern begitu ya Bu Lili ya. Betul. Nah, awalnya mengangkat apa namanya brand ini sendiri kan, branding itu sangat penting ya. Betul. Membuat sebuah usaha. Apa yang terpikir di benaknya Bu Lili, kenapa mungkin tidak pakai istilah lain kalau Santri ini kan lebih setuju. Satu, kenapa alasannya santri? Santri itu ketika kita bilang santri, di benak kita pasti udah bilang Islam. Iya, oke. Ya kan? Entah itu laki-laki atau perempuan. Tapi yang pasti kalau dikatakan santri, pasti muslim. Enggak dibilang selain muslim itu santri gitu. Nah, itu satu branding kata yang saya tidak usah repot-repot lagi menjelaskan ke publik bahwa saya mengkoleksi atau membuat busana muslim. Itu. Tapi di benak saya tadi ketika mendengar santri dengan fashion itu jadi pesantren. Maksudnya fashion itu lebih mengarah ke pakaian-pakaian santri. Tidak semuanya. Kalau zaman dulu mungkin ya orang berpakaian muslim itu saat mau ke masjid aja gitu kan, pakai sarung atau pakai gamis gitu. Saat ini gamis itu udah lebih modern, bentuknya juga udah lebih bervariatif gitu. Bahkan dulu banyak yang belum belum terbiasa menggunakan gamis itu untuk pergi pesta. Hari ini semuanya sudah terbiasa. Bahkan harga gamis atau abaya itu yang satu set dari jilbab sampai ke bawah itu luar biasa signifikan harganya ya, spektakuler. Dan itu laku alhamdulillah. Gitu. Dan ini tentu dari tahun 2012 ini sampai saat ini ya. Nah, tentu merupakan sebuah proses yang cukup panjang Bu Lili ya. Mungkin ada sedikit gambaran kenapa kok awalnya dulu tertarik di dunia fashion. Apakah memang basicnya Mbak Lili sendiri ada ke fashion sendiri atau bagaimana? Kalau mau dicerita pasti nggak percaya. Saya lulusan sarjana teknik informatika. Iya. Jadi nggak ada kautannya dengan fashion. Hanya saat itu ketika saya sudah berumah tangga, saya mencari sesuatu yang saya tidak harus berkantor. Gitu. Jadi suami saya bilang coba membuat satu usaha.
Jadi tidak langsung ketemu dengan fashion. Waktu itu saya pernah ke kuliner, sempat kursus juga untuk bikin kue dan lain sebagainya. Ketika itu udah pinter, udah bisa, udah buka brand kue kecil-kecil gitu ya, dan order mulai banyak. Ternyata itu bukan passion saya. Saya ini kan aslinya Sunda, tahu Sunda kan, suka dandan gitu. Nah jadi satu harian aku tuh nggak pernah dandan di rumah, terus di dapur bikin kue karena orderannya udah mulai banyak. Nah aku udah mulai mikir bahwa kayaknya bukan ini nih passion saya gitu. Akhirnya saya ngelirik yang lain. Nah waktu itu di Makassar itu khusus di Mall Panakukang ya, waktu itu saya jalan-jalan, ternyata banyak ya yang jual-jual yang di booth-booth itu. Nah dari situ saya mulai kepikiran untuk belanja ke Jakarta, jual baju dari Jakarta ke Makassar, seperti itu. Tapi masih belanja di Tanah Abang awal-awal itu. 2010 saya masih melakukan itu. Gitu. Kemudian seiring jalan itu ternyata saya mendapatkan masalah. Barang yang saya beli dari Jakarta saya jual di sini, ternyata di sini perang harga. Turun harga. Perang. Maksudnya? Jadi barang yang sama, warna yang sama, kualitas yang sama, saya jual 200.000, tetangga saya jual 150.000. Gitu. Jadi kayak aduh, saya nggak punya value nih gitu kan. Saya nggak punya sesuatu yang bisa saya jual dengan harga yang saya pengen gitu. Nah akhirnya saya udah mulai berpikir di situ. Dari situ saya beli satu produk dari Tanah Abang, tapi sampai sini saya kasih kreativitas baru lagi gitu, nambah aksesoris apa. Pokoknya saya tambahin sesuatu hal yang baru sehingga itu menjadi produk yang berbeda dari tetangga saya gitu. Sehingga saya jual 200.000 pede aja. Saya ada ininya gitu. Kayak jadi gitu awal-awalnya. Beda yang di pasaran gitu ya. Betul. Ada ciri khas. Gitu. Baik. Tentu menarik sekali karena fashion itu kan selalu berkembang ya, mengikuti tren. Nah kalau Mbak Lili sendiri seperti apa sih untuk supaya fashion yang tentunya di branding tadi dengan nama Santri Butik itu supaya tetap mengikuti update fashion sekarang ini, itu gimana caranya? Jadi awalnya gue nggak tahu kayak gitu ya, cuma ngeliat-liat aja orang pakai apa, saya ikutin gitu ya kan. Karena waktu itu saya juga bukan lulusan dari tata busana, tapi seiring jalan itu saya penasaran, akhirnya saya ngambil short course gitu kan. Dari mulai short course bikin produknya, bikin pola, menjahit dan lain sebagainya, sampai saya sekolah lagi gitu. Sampai hari ini pun saya masih sekolah lagi menempuh sarjana tata busana di Jakarta, walaupun online offline ya kuliahnya gitu. Nah itu jadi kita mendapatkan satu bentuk yang lebih ya, jadi kayak networknya kita makin luas dan lain sebagainya. Akhirnya saya kenal dengan asosiasi itu yang namanya IFC itu, Indonesia Fashion Chambers. Dari situ saya banyak mendapatkan ilmu baru bahwa membaca market itu seperti ini. Jadi menentukan memprediksi tren yang akan datang itu indikatornya ini gitu. Jadi di dalam asosiasi itu bukan cuma pertemanan, perkenalan, tapi memang dapat ilmu baru untuk saya gitu. Berarti begitu pentingnya asosiasi ya ketika kita mau berbisnis apapun itu ya. Betul. Termasuk apalagi di fashion ini sendiri. Nah kemudian tantangan terbesar mungkin Mbak Lili yang sering dihadapi oleh pengusaha fashion ini skala UMKM saat ini dalam mempertahankan eksistensinya. Apalagi sekarang ya, luar biasa. Awalnya kita masih enak jalan karena waktu itu belum marak penjualan online gitu kan. Penjualan online itu masih sedikit sekali terhitungnya. Jadi waktu tahun 2016 waktu itu aku masih sempat dipanggil sebagai narasumber ke Kuala Lumpur itu terkait dengan pembicaraan ini gitu, untuk toko online dari segi mata desainer tuh seperti apa gitu. Jadi waktu awal tuh saya jawabnya tetap konsisten bahwa online market untuk desainer itu emang cukup membantu untuk branding, sangat membantu untuk branding. Tapi ketika itu hard selling buat kami tuh rada-rada gimana ya, karena kadang kan kita menciptakan satu produk, mungkin satu produk itu ada berapa SKU gitu ya.
Ya taruhlah berapa pieces gitu, misalnya 100 pieces misalkan. Yeah. Belum habis tapi contekannya udah banyak di luar dan harganya lebih murah. Iya. Itu kan luar biasa gitu. Nah kami nggak boleh dibilang sakit hati kalau kayak gitu, harus bangga bahwa kamu jadi inspirasi orang lain. It's okay gitu. Oke. Nah terkait dengan asosiasi tadi atau komunitas, ini tentu dapat membantu pelaku UMKM fashion untuk beradaptasi dengan tren ya digitalisasi pasar. Nah, seberapa besarkah peran asosiasi itu menurut Mbak Lidi selama bergabung di asosiasi tadi? Iya, untuk digitalisasi di asosiasi itu banyak ya. Bukan cuma membantu untuk branding, tapi mereka juga memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana caranya kita bisa memasuki pasar online gitu, kanal market online. Kenapa? Karena di asosiasi itu varian usianya banyak banget. Ada yang baby boomer, ada yang milenial, ada yang Gen Z gitu. Bagi milenial itu mungkin sudah tidak terlalu susah mengikutin pasar online, toko online. Tapi kalau yang baby boomer kan agak susah ya. Sementara baby boomer itu brandnya sudah terbangun dan itu lumayan ya omsetnya ketika belum ada pasar online itu. Nah akhirnya mereka kebingungan kan mau bagaimana belajar, mungkin sama orang lain juga malu atau gimana. Akhirnya di dalam asosiasi itu diwadahin gitu. Oh ini yang butuh belajar on market digital. Oh ini yang perlu dimatengin aja. Oh yang ini perlu membimbing yang ini gitu. Jadi saling support. Gitu. Jadi antara pelaku trainer fashion satu dengan yang lainnya itu saling mensupport ya. Iya, bukan betul. Justru bersaing menganggap tidak wah ini tidak ada. Jadi kami itu di asosiasi IFC itu sudah ada ADART bahwa satu kita ini non komersial. Itu satu. Yang kedua kita harus bermanfaat untuk orang lain. Nah, kemudian yang ketiga itu kita tidak boleh saling melebut karyawan. Itu baru karyawan loh, bukan market gitu kan. Nah, kalau market itu kan ya tergantung ya ide kreativitasnya kita sejauh apa ya itu pasti dapat gitu. Karena biasa pameran bareng kok. Gitu. Iya. Nah, sejauh ini mungkin kolaborasi antara anggota asosiasi ini dapat juga menekan biaya produksi mungkin ya dan meningkatkan efisiensi. Bukan biaya produksi sih, lebih ke biaya branding, marketing. Biar brandingnya. Iya, misalkan kayak kita mau bikin pagelaran fashion show nih gitu. Bayangkan kalau kita fashion show tunggal itu nggak cukup 200 juta. Tapi kalau di asosiasi mungkin kita bisa kerjasama dengan BUMN atau dengan pemerintahan gitu. Kita bisa sama-sama melakukan branding, bahkan itu menjadi gratis. Gitu. Oke, Mbak Lidi, itu tadi asosiasi yang kita di Makassar sebagai ketuanya ya? Betul. Apa tadi? IFC, Indonesia Fashion Chambers. Memang khusus untuk menaungi fashion aja? Iya, untuk menaungi fashion saja. Kami ada boleh sih ikut kria atau sebagai fotografer atau pengamat fashion itu, tapi sebagai anggota luar biasa. Iya. Nah, kemudian bagaimana asosiasi tadi ini dapat memfasilitasi itu tadi akses ke pasar yang lebih luas? Untuk misalnya pasar ekspor misalnya atau pameran nasional. Ada. Jadi kami di IFC itu, saya sebagai ketua itu bagaimana saya bertanggung jawab untuk member saya yang dari lokal Makassar ini bisa sampai ke tingkat regional atau nasional gitu. Itu harus didorong, dibantu dari mulai produknya, dari mulai manpowernya, dari pokoknya segi mindsetnya semua itu kita mesti bantu sebisa mungkin supaya yang tadinya hanya di Makassar aja itu bisa lebih luas marketnya sampai ke Jakarta. Sampai ke Pulau Jawa, misalkan pameran di sini di sana. Nah, itu kita bantu untuk mencari networknya dengan siapa. Biasanya kita bantu mereka untuk menjadi UMKM binaannya siapa, seperti itu. Nah, dari situ nanti sampai ke nasional, biasanya kita ada program lagi di nasional itu bekerja sama dengan kementerian. Nah, itu bisa sampai ke luar negeri untuk ekspor. Yang terakhir kemarin 2025 itu dari ini membernya kami EWA gitu. Itu yang sampai ke Dubai. Tahun sebelumnya itu sampai Adi Ali ya. Adi Ali itu sudah sampai ke Dubai juga dengan ke Moskow gitu. Nah, jadi setelah Adi Ali saya ke Paris, pokoknya semua
alhamdulillah sih nggak terlalu banyak biaya gitu. Semuanya banyak yang membantu dari kementerian, dari Bank Indonesia juga, dari BSI banyak kok yang mendirikan tentang apa namanya UMKM ya, UMKM binaan fashion. Semua bank kayaknya punya seperti itu. Iya, wah ini menarik sekali ya ternyata dalam hal asosiasi atau komunitas itu sangat efektif ya berbagi informasi atau sharing knowledge-nya. Yes. Apalagi tadi sampai tembus ke luar negeri ya. Iya. Oke, dalam konteks tumbuh bersama nih Mbak Lili, bagaimana sih caranya menyeimbangkan persaingan yang sehat antar anggota asosiasi yang mungkin sama-sama menawarkan produk yang serupa? Iya. Serupa tapi tak sama. Jadi satu jenis. Jadi di AFC itu yang busana muslim banyak. Tapi semuanya itu berbeda-beda. Bahkan saya santri butik dengan Ewa itu mendirikan satu toko bersama, namanya Lokamode. Itu ada di TSM. Gitu. Jadi memang kita bukan persaingan, tapi emang benar-benar kita berkolaborate gitu. Nah, jadi kita sama-sama. Misalkan gini ya, ini materinya satu nih, bagaimana caranya tahun 2026 itu kita bisa menguasai market fashion di Makassar. Itu untuk anggota IFC. Pelajarannya adalah ini yang harus kamu lakukan bareng ini. Jadi tergantung si membernya mau menyerap ilmu itu sampai di mana dan mau mengaplikasikan itu untuk bisnisnya dia sejauh apa. Pasti itu dia dapat gitu. Dan yang pasti kita kalau ada yang tertinggal, membernya kita yang misalkan tertinggal nih jauh nih dari teman-teman yang lain, kita akan bantuin gitu. Bagaimana caranya bisa menyusul seperti itu. Luar biasa, saling mensupport ya. Iya. Oke, baik Mbak Lili, masih banyak hal yang tentu kita ingin nanti kupas terkait dengan bisnis fashion ini sendiri, dan mungkin di antara pendengar kita juga baru ada sebenarnya kecenderungan untuk terjun dalam dunia fashion, tapi mulainya itu yang seperti apa. Baik, kita hadirkan dulu satu kelong berikut ini.
Baik sahabat budaya, masih berlanjut kebersamaan kita di Teras UMKM. Tentunya masih bersama dengan Mbak Lili, fashion designer dan juga ketua IFC Makassar. Mbak Lili tadi banyak hal yang sudah diulik ya terkait dengan bagaimana usaha fashion itu sendiri. Nah, mungkin di antara pendengar kita ada yang punya minat dalam fashion sendiri, tetapi untuk memulai itu seperti apa sih Mbak Lili? Sebenarnya modalnya butuh banyak nggak atau gimana? Iya. Kalau usaha fashion itu kalau mau serius banyak modalnya. Serius itu dalam artian omsetnya nggak main-main ya. Yeah. Mungkin di atas 100 juta sebulan gitu kan. Itu berarti modalnya ya butuh lebih dari itu. Gitu, bisa 3 kali lipat seperti itu. Nah, tapi untuk memulai usaha fashion itu sebenarnya nggak harus langsung gede juga gitu. Bisa seperti saya tadi bahwa awalnya kita belanja, atau yang zaman sekarang itu lebih mudah menjadi agent. Agent dari satu brand. Jadi yang harus dibangun pertama adalah marketnya dulu. Gitu. Kalau kita sudah punya market, kita sudah tahu caranya menjual ya, sudah tahu oh ternyata orang seleranya seperti ini dan mereka ada di harga sekian seperti itu. Nah, itu udah satu nilai plus buat kita ya. Jadi belajar itu dulu. Ketika kita sudah tahu caranya menjual, pelan-pelan kita coba bikin 1-2 produk yang atas inisiatifnya kita. Terus mencarinya di mana sih untuk inisiatif itu, untuk ide-ide produk yang pengen kita jual itu. Lihat aja public figure, siapa yang lagi pakai warna apa, yang lagi banyak followersnya gitu. Dia pakai warna apa sih? Oh ini, dia pakai celana apa, dia pakai baju apa gitu, atau dia pakai aksesoris apa. Nah, itu coba dicari barangnya, disajikan dan kemudian ditawarkan. Seperti itu. Itu lebih mudah mengawalinya. Oke, jadi memang butuh banyak belajar ya. Iya. Kemudian fashion itu lebih mengarah pada juga kegiatan pameran-pameran Bu Lili ya. Iya betul. Nah untuk terkadang kan banyak orang yang hanya sekedar jualan pakaian, tetapi ketika ingin masuk ke dalam pameran itu dia agak canggung mungkin karena mungkin itu tidak menganggapnya bahwa itu bagian daripada marketnya ya. Nah supaya seberapa besar pengaruhnya ini pameran atau fashion show ketika ada kegiatan-kegiatan begitu Mbak? Baik, fashion show dengan pameran itu beda ya Pak. Kalau pameran itu, exhibition itu lebih ke hard selling ya. Jadi kalau kita pameran itu kita udah tahu produk yang dibutuhkan di masyarakat saat itu apa, momen pamerannya di bulan apa dan lagi apa, gitu. Jangan tiba-tiba pameran, misalkan gini, ini mau Ramadan nih gitu, terus tiba-tiba pamerannya baju pesta gitu, kan nggak nyambung gitu kan. Ya Ramadan sajin aja kayak mukena, sajadah, baju muslim gitu kan, itu insya Allah laku gitu kan. Jangan nggak selaras antara momen ya dengan antara kebutuhan produk dengan produk. Tentu dengan harga juga, lihat-lihat nih lagi zaman apa sekarang. Oh zamannya lagi nggak susah kok gitu kan, udah ekonominya baik-baik aja nih, masyarakat banyak yang belanja, ya nggak apa-apa pasang harga gitu. Tapi kalau lagi kayak sekarang BBM aja mahal apa segala gitu, ya jangan terlalu pasang harga gitu. Ya harus ada strategi-strategi pricing yang memang harus dibaca seperti itu supaya pameran itu tidak jadi ajang judi ya gitu. Jadi kebanyakan yang teman-teman yang pada ikut pameran tuh kayak gambling gitu. Harga booth itu nggak murah, iya kan? Harga booth tidak murah apalagi di mall gitu. Nah setelah itu dia tidak hitung produknya dia ada berapa. Terus rasio bakal lakunya berapa sih gitu. Nah dia tidak perhitungkan itu, akhirnya selesai pameran maka dia tidak terbayar lah itu bootnya gitu. Jadi dalam setahun itu pasti hilang produknya gitu. Pasti hilang brandnya. Kenapa? Karena dia nggak bisa bangkit lagi gitu kan. Pameran itu jangan main-main, apalagi fashion show. Fashion show menurut saya jadi kalau fashion show itu kalau kita tidak menjadi satu binaan siapa gitu, itu pasti kita bayar sendiri. Nah rata-rata kalau fashion show di Makassar satu baju itu harganya 1 juta gitu. Jadi kalau 6 baju sudah 6 juta. Itu harga panggungnya. Nah sebenarnya harga panggung itu tidak mahal kalau misalkan kita tahu
ilmunya gitu. Yeah. Pameran itu tujuannya buat apa? Untuk menunjukkan koleksi kita yang akan kita jual mendatang. Oh, itu dia. Gitu. Jadi bukan untuk menunjukkan siapa kita gitu. Enggak secepat itu. Tidak menunjukkan existing satu brand itu dengan fashion show saat itu mahal banget biayanya. Betul. Jadi kalau bisa dua fungsi yang bisa diambil. Satu, menunjukkan keberadaan brand atau brand positioningnya kita. Yang kedua itu bisa menunjukkan ke publik, ini loh produk yang akan saya jual 1 tahun ke depan atau 6 bulan ke depan. Kamu bisa order di sini. Nah itu jadi udah siap. Jadi fashion show itu kadang di Makassar tuh, ini mau fashion show seminggu lagi dia baru bikin produknya gitu kan, lucu. Iya, berarti bukan untuk unjuk eksistensi ya, tapi justru memberikan informasi kepada masyarakat bahwa inilah yang akan produk kami produksi. Oke. Gitu. Nah, kemudian kita kembali tadi ke sinergi dan kolektivitas asosiasi. Nah, tentu dalam sebuah asosiasi bagaimana cara efektif mengelola perbedaan skala bisnis tadi antara anggota yang sudah besar dengan yang baru merintis agar tetap tumbuh bersama tadi. Iya. Kalau di IFC merintisnya nggak boleh dari bawah banget, karena syarat masuk IFC itu dia sudah settle ya bisnisnya, gitu. Jadi pertama syaratnya minimal dia sudah punya izin dulu, NIB atau Situsiup lah boleh, gitu. Terus yang kedua dia sudah punya tim, itu minimal 3 orang, gitu. Kenapa harus punya tim? Ketika dia belajar di organisasi atau dia mengerjakan satu kerjaan di organisasi, maka bisnisnya tetap jalan, gitu. Tidak one man show gitu. Terus yang berikutnya dia memang sudah lulusan atau pernah formal maupun non formal ya untuk tata busana, gitu. Itu masuk di IFC. Jadi udah ada kurasi produknya yang tertentu gitu. Nggak semua orang begitu lulus nih saya jualan baju, saya mau masuk IFC bisa, nggak bisa, gitu. Iya. Oke, jadi memang harus sudah ada tim lah ya. Iya, kemudian, sudah harus punya tim, karena kalau kita tidak punya tim, begitu kita diminta untuk berkegiatan di IFC, bisnisnya nggak bakal jalan, gitu. Dan itu kasihan kan, nggak berpenghasilan gitu loh. Biasa saya ke teman-teman gini, jangan sampai mesin jahit kamu tuh lebih tua dari umur bisnis kamu. Gitu. Jadi bedanya itu penjahit dan desainer itu jangan kalah sama mesin jahitnya. Oke, Mbak Lili, tadi berkaitan dengan asosiasi mendorong anggotanya untuk mulai bertransformasi. Nah, kalau misalnya orang masih bergelut dalam penjahit konvensional nih, kemudian dia mau ikut dalam misalnya usaha fashion, menjadi fashion brand lah ya, yang memiliki identitas kuat, sebenarnya itu gimana sih yang membedakan itu? Kan banyak juga orang hanya sekedar penjahit konvensional, kemudian ada ikut-ikutan gitu. Iya. Jadi kalau sekarang sudah pintar menjahit, menjadi satu penjahit ya. Jadi saya suka bedain mana penjahit, desainer, pedagang. Ada juga pebisnis gitu. Kalau pebisnis kan 1 tambah 1 tidak 2, bisa jadi 11, bisa jadi 9 gitu. Kalau pedagang 1 tambah 1 ya 2 gitu. Saya beli 1000 maka saya jual di atasnya, seperti itu. Kalau pebisnis bisa jadi beli 1000 bisa jadi jual di bawahnya. Kalau desainer? Gitu. Nah, kalau desainer itu tidak menjual sebenarnya. Gitu. Karena satu brand itu harus ada desainer, harus ada tim marketingnya, gitu. Kalau desainer ikut menjual juga, itu pasti dia masih dia masih dia harus riset sendiri untuk produk-produk yang akan datang seperti apa sih, warnanya kayak gimana, itu kan butuh riset, butuh waktu gitu. Kemudian habis itu nanti dia akan membuat sketsa sendiri untuk bentuk-bentuk bajunya seperti apa gitu. Nah, kalau dia masih ngurusin penjualannya juga, biasa belum bisa masuk di IFC. Karena itu ribet banget gitu. Itu masih belajar menjadi pedagang. Iya. Jadi mungkin naik level lah, dari penjahit dia mau menjadi pedagang. Nah, penjahit itu kan orang datang sudah bawa kain, bawa model, udah tinggal jahit aja sesuai dengan keinginan si customer. Pokoknya bukan kita yang mendesain. Betul. Nanti setelah jadi maka dia dapat upah dari fee menjahit itu. Jadi dia tidak menciptakan busana. Gitu. Beda dengan desainer, dia akan menciptakan dulu
produknya, entah itu 5 biji, 7 biji seperti itu, nanti baru dia akan belajar untuk menjual. Itu untuk naikin dia menjadi pengusaha gitu. Nanti lama-lama punya tim sendiri pasti. Berarti desainer itu tidak mesti harus bisa menjahit ya? Tidak. Iya, dia hanya sekedar membuat konsepnya aja. Yes, dia hanya membuat ide, konsep, plan bahwa produk yang akan laku tuh seperti apa. Dia membaca marketnya, menganalisa market, kebutuhannya untuk produk apa, warna apa, di harga berapa. Tapi kalau Ibu Lili sendiri posisinya di mana? Di desainer atau? Saya nggak jelas. Awalnya saya ngedesain, kemudian saya pelihara satu penjahit. Jadi saya membuat produk, ketika bikin sampel saya masih jahit sendiri, gitu. Tapi begitu udah jadi sampelnya, saya kasih lihat penjahit saya untuk ikutin, gitu. Nanti lama-lama alhamdulillah udah punya tim sendiri. Jadi sekarang saya udah jarang membuat sketsa, sudah jarang. Saya malah nggak pernah megang mesin jahit lagi sekarang, gitu. Jadi saya setiap tahun itu 3 kali. Jadi setiap kita musimnya kan gini, Lebaran, ya kan, hajian, kemudian ada pesta. Nah, saya jagain di 3 tempat ini gitu. Jadi di bulan-bulan Agustus itu saya udah ngasih direction sama tim saya bahwa saya nanti bikin koleksinya lengannya begini, bentuk bajunya seperti ini, warnanya seperti ini. Untuk kain dan lain sebagainya saya masih cari sendiri gitu. Belum saya kasih ke tim. Tapi untuk eksekusi desain dan lain sebagainya udah sama tim. Gitu. Nah, kembali lagi ke fashion tadi nih. Fashion tentunya kalau kita berbicara tentang pakaian ya, pakaian yang tentu keluaran butik dengan penjahit konvensional itu harganya pasti sangat berbeda. Itu sebenarnya yang bikin mahal itu apa sih? Dan prosesnya. Jadi prosesnya, ya. Kalau penjahit itu dia udah punya contoh, dibawa sama customer untuk bikin, jebret, selesai kan. Nah, kalau misalkan desainer, orang datang itu hanya pengen dengan ide-ide di kepalanya yang kadang kita nggak bisa baca. Saya mau pesta, saya mau nanti saya kelihatan begini-begini gitu. Kadang saya juga bingung. Ini bodinya seperti ini gitu, tapi saya pengen lihatnya lebih langsing gitu. Desainernya juga mau kan gitu. Nah itu kadang menerjemahkan itu butuh proses. Kita menggambar beberapa kali, mencoba bikin sampelnya gitu. Nah bedanya lagi itu kan kalau orderan jahitan ya. Bedanya lagi kalau menciptakan produk. Nah kalau si desainer yang menciptakan produk retail ini, mereka akan banyak risetnya. Dari mulai dia nyobain deh pakai bahan ini gitu, dikasih gini, ternyata jelek ya, kita ulang lagi. Begitu udah jadi satu produk yang menurut kita, oh ini perfect nih, ini bisa dijual nih gitu kan. Nah kita produksi lah itu. Misalkan kalau dia eksklusif itu kan ada produk saya itu yang hanya satu look itu hanya satu. Ada juga satu look itu isinya 6. Jadi 6 itu beda-beda size seperti itu. Tapi kain dan warna serta pahit-pahitannya sama gitu. Itu ada gitu ya, exclusively ada gitu. Tapi saya nggak pernah bikin produk yang harganya signifikan ya, istilahnya 1 juta ke atas lah, 1.500.000, 2 juta. Itu kuantitinya banyak, nggak pernah. Gitu. Ya. Paling kalau lebaran itu paling banyak itu 1 baju tuh 6. Kenapa 6? Gitu. Ibunya, anaknya mungkin 2 gitu kan. Anak cucunya. Kalau yang baru nikah mamanya kan 2, mertua dan ibu gitu kan. Jadi biasa 6 saya bikin kan. Kayak gitu untuk bisa 1 keluarga. Biasanya kalau 1 paket keluarga begitu biasanya habis berapa budgetnya? Berapa ya? nggak banyak. Ada beberapa pilihan gitu. Kalau di Santri Butik ada beberapa pilihan. Jadi kalau lebaran itu ada beberapa level yang market yang saya jual ya. Ada yang harganya 500, di bawah 500 juga ada, tapi bahannya beda. Kemudian yang ada harganya di 700 sampai 1 juta, ada juga yang 2 juta. Gitu. Jadi 3 tergantung, terserah mau yang mana seperti itu. Nah untuk memasarkan ini kan, kalau kita melihat sudah harga di atas 500-an ke atas pasti punya pasaran tertentu ya. Iya betul. Itu gimana proses memasarkannya? Apakah hanya sekedar di media sosial atau memang yang mengetahui langsung bahwa di sini ada tempat butiknya?
Kalau harga 500 sampai 1 juta itu sebenarnya nggak terlalu sulit ya, karena memang sekarang harga baju kan segitu. Tinggal pertahankan kualitasnya saja, desainnya gitu ya, kemudian kuantitinya jangan terlalu banyak itu, apalagi terutama untuk material yang digunakan. Itu biasa orang Makassar udah pintar-pintar untuk milih baju itu udah sejak ada penjualan online tuh apa ya, customer tuh lebih pintar lah gitu, untuk lebih bijak dalam membeli gitu kan. Nah caranya itu kalau yang di angka itu nggak terlalu sulit. Yang sulit itu ketika kita mau menjual yang produk premiumnya. Iya itu karena satu itu butuh waktu untuk nge-branding produk, positioningnya kita. Itu kita harus ada di mana. Even itu memposting foto pun kita harus mikir nih kelihatan mahal nggak ya gitu. Iya. Dan kepuasan seorang desainer itu ketika ada orang yang membeli ya sesuatu hal yang sangat istimewa begitu dengan harga yang mahal. Ketika seseorang bilang gini, aku pakai bajunya Mbak Lili loh gitu. Nah, ada kepuasan gitu. Iya, jadi kayak yang oh iya ya gitu. Apalagi sampai pakai bajunya Mas Igun. Ya gitu. Jadi kadang ya kalau memang sudah naik branding ya begitu ya, akan menentukan harga juga. Betul. Jadi kayak produk. Jadi ada beberapa produk yang brand-brandnya itu udah beda ya. Dia tidak menjual produk. Tapi dia menjual branding. Ego gitu. Misalkan yang brand dari luar negeri gitu ya, kayak Chanel, Dior gitu kan. Nah, itu ya udah dia tidak menjual produk. Padahal ya yang baru-baru lah Balenciaga gitu kan, kalau boleh disebut gitu. Kan dia jual kayak kantong plastik kuning kan, gitu. Tapi harganya loh luar biasa gitu. Baik, Mbak Titi, terkait dengan ekosistem dari UMKM tadi, passion sendiri tumbuh lewat asosiasi. Nah ini menarik sekali. Kemudian bagaimana asosiasi itu mengelola program pendampingan atau mentorshipnya antara yang senior dengan yang sudah junior ya, masih memulai usaha itu sendiri. Itu gimana caranya mau mementoring? Jadi di AFC itu ada yang membernya sudah bisa masuk di AFC dengan persyaratan yang tadi. Kalau yang belum itu kita adanya di AFC Community gitu itu. Jadi kemudian kita bekerja sama. Selama ini sih kita kerjasama dengan Bank Indonesia ya, dengan kita mendidik UMKM-nya. Setiap tahun tuh ada bootcamp-nya. Nah di dalam bootcamp itu belajar bagaimana membuat produk, belajar bagaimana memarketingkan, belajar bagaimana memanage uang, ya karena kan finansial itu penting loh. Seberapa besar kita bisa menjual, kalau itu masih tercampur dengan uang-uang dapur gitu ya, maka itu akan habis juga. Gitu. Itu dia. Itu bisnisnya nggak bakal berkembang, nggak bertumbuh gitu, karena habis gitu, nggak berasa. Nah kemudian belajar juga bagaimana caranya kita menjalin relasi, itu semua ada di pelatihan-pelatihannya kita gitu. Nggak ujuk-ujuk langsung jadi enggak. Semuanya melalui tahapan gitu. Pelatihannya pun ada yang beginner gitu, beginner 1, beginner 2, ada expert gitu. Bahkan baru-baru Bank Indonesia itu bikin bootcamp digital gitu. Jadi UMKM digital. Gitu. Nah kemudian berkaitan dengan perkembangan saat sekarang ini kan tren begitu maju dan banyak sekali jenisnya. Ketika misalnya di Santri Butik itu sudah membuat semacam produk, apakah itu memang harus ada hakinya? Karena kan biasa mungkin ada yang ngambil ide dari misalnya dari butik santri gitu kemudian atau bagaimana? Kalau produk jarang ya dihakikan. Walau segimana kenceng kita hakikan, orang tuh bikin. Gitu. Jadi misalkan produk ini nih, dilihat ternyata ini laris nih, gitu kan? Ini laris banget nih produk jenis ini, warna ini. Ya orang lain bikin, even itu dengan bahan beda, motif beda, gitu kan? Atau dengan warna yang berbeda, itu tetap mereka bikin. Dan ketika itu dijiplak gitu ya. Plagiarisme itu ya udah kita cuman bisa ngeliatin sih gitu, karena itu busana beda dengan produk yang misalkan kayak mobil gitu kan, atau kayak handphone aja nggak bisa loh sekarang mirip-mirip gitu kan. Itu nggak bisa, tapi untuk nama itu dihakikan. Iya.
dari namanya Jaya brand. Iya, dan nama brand itu tetap dihakikan, kalau produknya tidak. Kalau setiap produk yang kita keluarkan dihakikan banyak banget gitu. Dalam setahun itu bisa berapa keluar varian baru gitu. Oke, baik. Dan mungkin terakhir kita ingin mengetahui bagaimana sih perubahan fundamental yang harus dilakukan asosiasi ini agar tetap relevan dan mendukung ekosistem fashionpreneur di tengah gempuran produk impor. Nah, itu dia. Yang pertama harus dilakukan adalah cepat pindah yang kebiasaannya menggunakan kain-kain tekstil yang konvensional gitu ya, yang tidak etnik, buruan balik ke etnik. Kenapa? Karena di produk etnik itu wastra ya, di kain wastra itu punya storytellingnya kuat. Sementara produk-produk yang banyak digemari oleh pasar luar negeri itu yang etnik itu, yang punya storytelling. Ya, kalaupun itu mau main printing dan lain sebagainya, coba tengoklah budayanya kita, coba tengoklah kita punya sejarah apa gitu kan, coba dituangkan di desain-desainnya itu, seperti itu. Padahal sebenarnya kita kaya dengan budaya dan etnik gitu ya. Betul. Misalkan kayak kainnya kita itu sekarang udah bagus-bagus kan, udah motif-motif lama gitu ya, itu sudah dicampur dengan lontar, huruf-huruf lontar seperti itu kan. Bahkan yang di mana ya, di Wajo ya itu udah ada yang kalong kan. Nah itu kalong pun udah mulai ada yang dicap, ada yang ditulis, ada yang diprinting gitu. Udah bagus-bagus sekarang. Oke. Baik. Ada mungkin yang ingin disampaikan Mbak Lili sebelum kita tuntaskan kebersamaan kita di obrolan UMKM kali ini. Silakan, ada mungkin motivasi juga baik pendengar kita atau yang sementara lagi menggeluti usaha UMKM-nya tapi masih di belum ada peningkatan omset gitu. Baik. Jadi teman-teman yang memang pengen serius di bidang fashion, jangan setengah-setengah. Ibaratnya kuasain dulu tentang marketnya. Makassar itu karakternya seperti apa, butuh apa, berani belanja di harga berapa. Itu dulu supaya bisnis kita tidak chaos. Kemudian setelah itu teman-teman harus banyak berteman dengan orang-orang yang berkecimpung di dunia fashion. Jangan apatis terhadap ilmu-ilmu baru, jangan apatis terhadap gen-gen baru ya, yang kadang umurnya jauh di bawah kita tapi mereka lebih pintar untuk dunia fashion, seperti itu. Tetap belajar dari siapapun itu untuk bisa mengembangkan diri. Nah, setelah kita bisa mengembangkan diri, mengikuti network, maka dengan sendirinya bisnis kita akan terupdate selama kita membuka diri untuk belajar. Tapi kalau misalkan kita masih apatis, maka apapun yang akan masuk pada diri kita itu di dalam sehariannya kita, di networknya kita, maka itu tidak akan menjadi apapun sehingga kita tidak melangkah kemanapun karena sudah apatis dengan hal-hal baru yang terjadi di perubahan dunia ini, baik di dunia fashion maupun di dunia kehidupannya kita sehari-hari. Semua setiap hari pasti berubah. Nah, perubahan itu yang harus kita adaptasi setiap saat ya, sehingga kita harus membawa itu perubahan ke dalam bisnis kita. Kalau kita tidak berubah, kita tertinggal, maka bisnis kita yang akan mati dengan sendirinya. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Mbak Lili atas inspirasinya di hari ini. Tentu mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menjadi bagian daripada untuk memajukan UMKM ya, khususnya yang sementara lagi merintis usahanya. Dan kita tadi mengangkat tema tumbuh bersama, dan ini tentu menjadi bagian bahwa kita tidak bisa tumbuh sendirian. Setuju. Kita harus bersama ya. Setuju. Baik, terima kasih Mbak Lili atas inspirasinya hari ini. Semoga asosiasi IFC menjadi juga sebagai rumah besar untuk tumbuh bersama UMKM lainnya. Amin. UMKM kuat, ekonomi berdaulat, dan tentu sampai jumpa di obrolan Teras UMKM edisi mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.